Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas sebuah manga yang cukup menarik dan sangat anti mainstream, yaitu manga yang mungkin banyak dari kalian juga sudah tahu, berjudul Sumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok. Yang kebetulan manga ini sendiri akan diangkat menjadi anime di tahun 2021 ini. Namun sayangnya tanggal rilis pastinya sendiri masih belum diumumkan. Tapi terlepas dari itu, pantaskah judul anime ini untuk diantisipasi? Oke, mari kita bahas. Pertama, manga Sumatsu no Valkyrie ini sendiri rilis pertama kali pada bulan November tahun 2017 lalu dengan genre seinen action supranatural. Selanjutnya, seperti yang tadi gue bilang, manga yang satu ini memiliki cerita yang anti mainstream dan harus gue katakan sang mangaka cukup berani untuk mengambil tema yang diceritakan. Jadi manga Sumatsu no Valkyrie ini menceritakan tentang peperangan terakhir antara para pahlawan manusia dengan para dewa. Dan dewa-dewa yang dihadirkan di sini pun juga bukan hanya dewa-dewa Nordik dan Yunani saja yang bisa dikatakan sudah sangat biasa dan umum, tapi dewa-dewa dari Hindu hingga Buddha pun masuk di manga ini. Yap, seperti yang gue katakan, sang mangaka cukup berani untuk mengambil tema cerita satu ini, mengingat para penganut agama Hindu dan Buddha sendiri masih eksis saat ini. Ya, tapi terlepas dari hal-hal tersebut, cerita yang ditawarkan oleh manga ini sendiri boleh gue katakan sangat menarik. Belum lagi duel-duel antara manusia melawan dewa yang ada pun disajikan dengan epik. Lalu berikutnya gue akan menjelaskan tentang plot atau alur utama yang terjadi di manga Sumatsu no Valkyrie ini. Jadi diceritakan setiap 1000 tahun sekali para dewa-dewa yang ada di dunia akan berkumpul di Valhalla untuk menentukan takdir umat manusia. Apakah akan dimusnahkan atau dimaafkan dan dibiarkan hidup selama 1000 tahun lagi. Namun akhirnya semua dewa-dewa yang ada di sana pun memilih dan memutuskan untuk memusnahkan manusia saja. Karena para dewa beranggapan kalau manusia sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan lagi. Namun di detik-detik akhir kehancuran umat manusia akan diputuskan, Brunhild, kakak pertama dari 13 Valkyrie bersaudara, menginterupsi konferensi yang dihadiri oleh para dewa tersebut. Lalu dengan hal tersebut tentu saja sontak Brunhild yang hanya merupakan demigod atau setengah dewa membuat marah seluruh dewa yang ada di sana. Tapi di tengah kegaduhan tersebut, Brunhild pun menawarkan solusi lain untuk memutuskan kelangsungan umat manusia. Alih-alih memberikan semua keputusan di tangan dewa, Brunhild menawarkan Ragnarok, yaitu pertempuran terakhir antara dewa melawan manusia. Jika manusia menang, mereka mendapatkan hak untuk hidup lebih lama. Namun jika mereka kalah, tentu saja akan dimusnahkan. Walaupun para dewa awalnya hanya tertawa saja, tapi dengan pancingan dari Brunhild sukses membuat semua dewa yang ada di sana murka. Dan keputusan pun dibuat. Pertarungan antara dewa dan manusia kemudian akan segera dilaksanakan di tempat para dewa Valhalla. Lalu terkait dengan hal itu, pertarungan sendiri dilakukan dalam format duel 1 lawan 1 dan anggotanya sendiri terdiri dari 13 orang dari kubu dewa melawan 13 orang dari kubu manusia. Dan jika salah satu dari kubu tersebut sukses mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, maka otomatis kubu itulah pemenangnya. Aturan dari duel ini sendiri adalah bertarung sampai mati. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya siapa saja yang akan bertarung dalam Ragnarok ini? Pertama, para tokoh yang ada di sini diambil dari sejarah dan legenda-legenda asli dari dunia nyata. Tentu saja dengan bumbu fantasi sana-sini, tidak 100% sesuai dengan sejarah yang ada. Lalu terlepas dari itu, dari kubu manusia, walaupun mereka ini disebut sebagai para pahlawan manusia yang akan memperjuangkan takdir umat manusia, sebenarnya para manusia yang terpilih di sini bukanlah orang-orang suci yang semasa hidupnya menjadi pahlawan dan dipuja-puja, melainkan diantaranya dari pembunuh keji hingga ilmuwan pun hadir di sini untuk berduel dengan dewa-dewa yang ada. Oke, dari kubu manusia, yang pertama ada Lu Bu, sang jenderal legendaris dari China, yang mungkin kebanyakan dari kalian tahu nama Lu Bu ini dari dinasti Warrior, bukan? Yang kedua ada Adam, manusia pertama di muka bumi. Ketiga ada Sasaki Kojiro, merupakan seorang samurai terkemuka di Jepang pada zaman dahulu. Keempat ada Jack the Ripper, merupakan seorang pembunuh berantai yang sangat keji asal Inggris. Berikutnya kelima ada Raiden Tamemon, merupakan seorang pegulat sumo yang dikatakan sebagai terbaik sepanjang masa. Lalu keenam ada Okita Souji, merupakan kapten divisi 1 dari Shinsengumi, pasukan khusus kepolisian Kyoto dahulu. Dalam sejarah aslinya, Souji juga disebutkan sudah menjabat sebagai Kapten Divisi 1 Shinsengumi di usia yang masih muda. Dan ia juga dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di sana. Ketujuh ada Shimo Haiha, dia ini merupakan seorang penembak jitu yang sangat mengerikan. Dikatakan ia telah membunuh kurang lebih 500 orang di medan perang dahulu.
8 ada Qin Shi Huang, merupakan seorang jenderal yang berhasil menyatukan Tiongkok di masa lalu, dan ia juga dikenal sebagai kaisar pertama di China. Lalu dari sini sampai yang terakhir, sayangnya desain mereka ini belum diperlihatkan sama sekali. Jadi di nomor 9 ada King Leonidas, merupakan Raja Sparta ke-17. 10 ada Nikola Tesla. Bukan seorang petarung, Nikola Tesla ini merupakan seorang ilmuwan jenius penemu arus bolak-balik listrik. Lalu di nomor 11 ada Grigori Rasputin. Disebutkan Grigori Rasputin ini merupakan seorang biarawan. Tapi jangan salah, di balik namanya banyak terdengar rumor-rumor mengerikan. Salah satunya dengan dirinya yang sulit untuk dibunuh. Atau lebih simpelnya lagi, bisa dibilang Grigori Rasputin ini merupakan seorang yang menguasai ilmu hitam. Lalu berikutnya ada yang lebih absurd lagi. Kali ini bukan seorang petarung apalagi penemu, melainkan seorang peramal, yaitu Michel Nostradamus. Dalam sejarah aslinya sendiri, Nostradamus merupakan seorang peramal yang sangat terkenal di tahun 1500-an. Bahkan ramalannya pun terkenal hingga saat ini, dari mulai lahirnya Hitler hingga peristiwa Menara Kembar 2011 lalu. Sangat menarik untuk melihat akan seperti apa gaya bertarung Nostradamus ini. Oke, dan yang terakhir ada Sakata Kintoki. Dia ini merupakan seorang tokoh legenda dalam cerita rakyat Jepang. Dikatakan ia memiliki berbagai kemampuan manusia super. Lalu sedikit informasi, dan juga mungkin ada yang tanya, kenapa para manusia dari berbagai zaman ini bisa berkumpul di tempat yang sama? Jawabannya adalah karena sebenarnya ke-13 petarung ini sudah mati. Namun mereka dapat dipanggil kembali untuk memperjuangkan kehidupan dan menjadi wakil dari umat manusia saat ini. Lalu para petarung manusia yang dipanggil pun juga akan tersummon dalam kondisi terbaik pada masa kejayaan mereka. Sehingga tak diragukan lagi para pahlawan ini sedang berada di puncak kekuatannya masing-masing untuk berduel dengan para dewa yang ada. Berikutnya, sedangkan dari kubu para dewa, dewa-dewa yang dihadirkan pun juga bukan hanya dewa-dewa Nordik atau Yunani saja. Dari mulai dewa Mesir, Jepang hingga Hindu pun hadir di pertempuran akhir ini. Jadi siapa saja para petarung yang akan berduel dalam Ragnarok ini? Yang pertama ada Zeus, dewa tertinggi di mitologi Yunani. Kedua ada Odin, dewa tertinggi di mitologi Nordik. Ketiga ada sang dewa petir Thor, juga dari mitologi Nordik. Di nomor 4 ada Poseidon, juga salah satu dewa tertinggi di mitologi Yunani. Kelima ada Herakles. Untuk yang satu ini, Herakles ini bukanlah seorang dewa, melainkan seorang demigod. Berikutnya keenam ada salah satu dari 3 dewa utama dari Hindu, yaitu Shiva, sang dewa penghancur dan penciptaan. Selanjutnya ada Loki, dewa kelicikan dari mitologi Nordik. Lalu di nomor 8 ada Bishamonten. Bishamonten ini sebenarnya panggilan dari Jepang untuk salah satu tokoh penting dari agama Buddha, yaitu Vesavana, salah satu dari 4 raja surgawi. Dan di nomor 9 ada Siddhartha Gautama, merupakan pendiri dari Buddhism, dan tentu saja Buddha itu sendiri. Berikutnya untuk 4 dewa yang tersisa, sayangnya mereka juga belum dimunculkan dalam cerita. Yaitu di nomor 10 ada Apollo, dewa matahari dari mitologi Yunani. 11 ada Susanoo no Mikoto, merupakan dewa laut dan petir asal Jepang. 12 ada Anubis, merupakan dewa kematian dari Mesir. Dan yang terakhir ada Beelzebub. Beelzebub ini merupakan salah satu dewa dari Filistin. Beelzebub sendiri awalnya mengandung arti dewa lalat, agar para penyembahnya terhindar dari penyakit yang datang dari lalat. Namun selama berjalannya waktu, dewa Beelzebub pun kemudian dianggap sebagai dewa kotoran, kecemaran, dan lain-lain. Intinya menjadi sangat buruk dan dibenci, dan entah bagaimana ia pun kemudian dianggap sebagai iblis. Dan ya, mungkin untuk lebih lengkap dan jelasnya akan gue bahas di video yang berbeda. Lalu selanjutnya, mungkin ada yang tanya, kenapa para Valkyrie khususnya Brunhild sebegitu pedulinya pada para manusia hingga mau mempertaruhkan nyawa mereka? Menurut Brunhild, hubungan antara manusia dan para Valkyrie ini bahkan lebih dalam daripada hubungan antara Valkyrie dengan dewa yang menciptakan mereka. Maka dari itu, Brunhild tak dapat membiarkan manusia dimusnahkan begitu saja. Lalu terkait dengan hal itu, memangnya manusia macam apa yang bisa melawan dewa? Yap, jawabannya tidak ada. Sekuat-kuatnya manusia yang terpilih, orang tersebut tidak akan pernah bisa melampaui para dewa, baik itu dari segi kekuatan ataupun senjata yang mereka miliki. Maka dari itu, untuk menghadapi hal tersebut, para Valkyrie juga sudah menyiapkan kartunya sendiri, yaitu kemampuan khusus mereka yang disebut sebagai Volund. Apa itu Volund? Jadi untuk mengatasi kecurangan para dewa ini, para Valkyrie dapat merubah diri mereka menjadi senjata yang dapat melukai para dewa tersebut, yang tentu saja akan dipakai oleh para manusia yang terpilih melawan para dewa. Lalu mengingat jumlah Valkyrie sendiri ada 13, dengan begitu setiap dari mereka akan mendampingi satu petarung manusia.
Lalu sebenarnya ketika Valkyrie ini mati, mereka dapat berinkarnasi. Namun karena di sini para Valkyrie berubah menjadi Volund, jadi jika mereka mati, jiwa dan roh mereka juga akan sepenuhnya mati dan tidak bisa hidup kembali. Maka dari itu pertempuran Ragnarok ini merupakan pertarungan habis-habisan antara manusia dan Valkyrie melawan para dewa. Jadi apakah manga Sumatsu no Valkyrie ini seru? Ya, jika mengenai hal tersebut sudah terbukti kepopuleran judul manga yang satu ini sukses membuatnya akan diangkat ke dalam serial anime. Lalu walaupun di beberapa situasi adegan-adegan di manga ini terlihat nyeleneh dan lebay, tapi menurut gue justru hal tersebut merupakan salah satu poin yang membuat manga ini semakin menarik untuk diikuti. Lalu terlepas dari itu, menurut gue alur cerita dari manga Sumatsu no Valkyrie ini juga tidak akan sesimpel itu dengan hanya duel antara dewa melawan manusia saja. Karena dalam cerita yang sedang berlangsung sendiri, selain di arena, di luar arena pun juga sempat terjadi beberapa kerusuhan. Belum lagi ada juga beberapa dewa yang memiliki gerak-gerik mencurigakan, hingga yang tak bisa diajak kompromi dan berbuat seenaknya. Ya, tapi itu hanya opini gue saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Akankah judul anime manga yang satu ini masuk ke dalam daftar tunggu kalian atau tidak? Yap, mungkin kurang lebih itulah pembahasan mengenai anime manga Sumatsu no Valkyrie ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.